Bagaimana di dalam kitab yang akan kita bahas, pandangan imam-imam ulama-ulama salaf. Salaf itu artinya para pendahulu yang dekat dengan generasi kenabian. Pandangan ulama-ulama salaf tentang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari jismiyah, dari fisik, dari tubuh. Jadi salaf itu adalah generasi sampai generasi ketiga, Al-Qurun Al-Thalatha Al-Ula, ya, generasi ketiga pertama yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, tentu mendapat jaminan dari Rasulullah, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, berarti generasi sahabat. Sahabat itu yang menyertai Nabi, yang hidup bersama Nabi dan percaya kepada Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Ini namanya generasi tabi'in. Kemudian generasi yang ketiga tabi'it tabi'in. Inilah tsummal ladzina yalunahum. Kemudian inilah yang disebutkan dalam hadis ini, 300 tahun pertama yang mendapat jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi ketiga dari hadis yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, ternyata di situ hidup Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi nisbah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai tokoh pelopor yang memberikan ide konsep dari ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini biasa disebutkan dengan Asy'ariyah. Jadi yang mengikuti pandangan ulama ini, tokoh ini, itu biasa disebut dengan Asy'ariyah. Demikian pula Abu Mansur Al-Maturidi. Ini juga biasa disebut dengan Maturidiyah. Termasuk di dalamnya tokoh sentral ulama ahli sunnah adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang meninggal di awal abad keempat Hijriyah, akhir abad ketiga Hijriyah. Sayangnya kemudian dalam sejarah ideologi akidah ini muncullah satu gerakan beberapa ratus tahun setelahnya, yaitu gerakan ini namanya Al-Wahhabiyah. Tsumma ja'atil Wahhabiyah ba'dahum bimi'atis sinin. Inilah kemudian fanharafat an manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ada melakukan penyimpangan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Apa yang mereka lakukan? Syabbahullah bi khalqihi wa nasabu lahul julus. Mereka memvisualisasikan, menyerupai, mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang pertama mereka pahami adalah mereka nisbatkan Allah dengan kegiatan al-julus. Jadi mereka menganggap bahwa di antara kegiatan yang paling banyak Allah
lakukan adalah duduk di singgasananya. Wal-iyazu billah, tentunya kita sebagai pengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah, tentu kita tidak menginginkan Allah itu dipersamakan dengan sifat-sifat makhluk. Inilah yang terjadi, yang sempat membuat ideologi keagamaan di tengah masyarakat kita ini berbeda dengan generasi-generasi salaf. Jadi salaf itu apa yang diajarkan oleh Nabi, lalu kemudian diajarkan oleh para sahabat. Jadi sahabat itu generasi salaf, tabi'in, tabi'in itu generasi salaf. Tapi kemudian gerakan ini kanu yantahiluna madhhab al-Hanabilah. Jadi mereka menjustifikasi, mengklaim mazhab Ahmad bin Hambal. Ini mazhab Ahmad bin Hambal ini adalah tokoh utama, sentral ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka melakukan penyimpangan yang sungguh jauh berbeda dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah atau apa yang dipahami oleh Imam Ahmad bin Hambal. Lalu untuk melegitimasi gerakannya itu, mereka menamakan diri dengan istilah salafiyah. Jadi dinisbatkan bahwa apa yang dipahami itu adalah gerakan apa yang pernah diajarkan oleh generasi awal. Maka kelompok ini mereka namakan dirinya dengan salafiyah. Kalau dalam kitab ini itu dianggap dengan kidbun zahir, fala yajuzu tasmiyatum bihadzal ism. Itu sebenarnya tidak boleh ya melakukan penamaan itu, karena sesungguhnya mereka sudah melakukan at-tazwir wa tadlis ya dari mazhab ahli salaf, mazhabus salaf. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan hadirnya kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada salaf yang kemudian disebut dengan salafiyah. Padahal sesungguhnya salaf yang murni adalah yang mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi as-salaf dalam pandangan terminologi menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa annal haqqas sahih alladhi la mira'a fi 'inda ahli al-basair wa huwa madhhabus salaf. Jadi pandangan yang benar menurut pandangan yang murni yaitu mazhab salaf, yang dimaksud adalah para sahabat dan tabi'in serta tabi'it tabi'in. Kalau demikian, maka sesungguhnya ketika kita menyebut atau mendengarkan istilah ahli sunnah wal jamaah, maka tentu yang dimaksud adalah faham yang mengikuti salaf, faham yang mengikuti tabi'in, faham yang mengikuti para sahabat. Dan itulah umatnya disebut dengan al-ummah al-muhammadiyah, jumhur al-ummah al-muhammadiyah, karena mereka yang mengikuti secara benar apa yang diajarkan oleh para sahabat. Ini yang disebutkan dalam hadits Nabi kita Muhammad SAW. Ciri-cirinya adalah al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Mereka kelompok yang beriman kepada Allah,
para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, qadar baik dan jeleknya. Dan representasi dari kelompok itu, tokoh-tokohnya adalah Ahlul Qurun Ats-Tsalatsa Al-Ula. Mereka yang hidup di 3 generasi pertama dari kurun waktu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu Nabi berpesan, usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Saya berpesan kepada kalian, saya mewasiatkan kepada kalian, usikum bi ashabi, untuk mengikuti sahabat-sahabatku. Jadi ini sudah menjadi pesan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti para sahabatnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, dan generasi setelahnya. Bahkan Nabi mewanti-wanti, wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 firqah. Ajaran agama ini nanti kemudian berpecah menjadi 73 firqah, kelompok. Thintani wa sab'una finnar, 72 itu tempatnya di neraka. Ini hadis yang sangat masyhur. Wa wahidatun fil jannah, hanya satu ada di surga. Wa hiyal jamaah, yaitu jamaah.